Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah itu akan marah ketika kita tidak mau meminta. Sebenarnya kita ini hanya menjadi perantara memperoleh pahala ataupun memperoleh siksa dari Allah. Seperti penjelasan yang kemarin, wa'lam annal ummata lau ijtamaat ala ayyang fa'uka bisya'in lam yang fa'uka illa bisya'in qad kataballahu alaka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya annal ummata, sesungguhnya seluruh manusia, lau ijtamaat, kalau mau berkumpul untuk memberikan pertolongan kepada kita pada sesuatu yang kecil, maka pertolongan itu tidak akan pernah tembus kalau tidak bersamaan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita berdoa, berdoa saja. Jangan minta pertolongan pada orang lain. Kepada orang lain sekedar cerita, ya tolonglah saya doakan, begitu. Tapi kalau minta pertolongan kepada sesama, ya kecewa jadinya. Wah, aku aja butuh, kamu kok minta? Ya gitu nanti. Itulah. Ada ulama menuliskan, latas alan nabani ada mahajatan wasalladhi abu latuh jabu. Latas alanna, jangan sekali-kali minta kamu kepada anak cucu Adam tentang kebutuhanmu. Wasalladhi abu latuh jabu, mintalah kepada zat yang pintu pengkabulannya tidak pernah tertutup, alias Allah Subhanahu wa ta'ala. Semampumu berdoa, apa keinginanmu lontarkan dengan bahasa hati. Walaupun ada ajaran kamu doa harus pakai doa-doa surat yang populer yang diajarkan Rasul. Kapan kamu belajar pada Rasul? Nah, kan tidak pernah berdoa akhirnya. Wah, itu ada buku-bukunya, kapan mau ngapalkan? Sibuk urusan dapur, tidak selesai-selesai mau ngapalkan hadis. Itulah ya. Solusinya bagaimana? Nangis, ya Allah. Aku kau jadikan hambamu sungai lilin, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa hati, tidak bisa baca Quran, ya Allah. Aku butuh ini. Ngomong sama Allah, nangis, sampai nangis kalau bisa. Malam-malam itu Allah yang nyuruh, wa tahajjat bi nafilatal lak asa ayyam sakarubuka maqamam. Itu solusi. Bukan terus banyak ikut ngaji kemana-mana sampai sholawatan, mesek hermania, macam-macam. Bukan. Itulah ya. Ya kalau hobi silakan gitu, tapi jangan dikaitkan dengan nasib. Gitulah ya. Kita tuh sekarang repot kan membedakan agama itu. Orang yang layak kemana-mana saya hermania, sholawatan sana, sampai tidak pernah balik. Karena jadwalnya penuh Habib Syekh. Itu dianggap juga sudah klan agama, kelompok agama tersendiri. Iya, sholawatan bagus, tapi porsinya dilihat. Gitu loh. Ini kadang-kadang cara pemahamannya yang kemudian dianggap nyelenteng oleh orang lain. Gitu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah itu akan marah ketika kita tidak mau meminta. Setelah sholat diam. Ini kemarin sholawat dulu baru minta. Sholawat dulu baru. Cuman gitu aja. Dan pasti terkabul. Cuman kapan itu sudah saya ditanyakan. Itulah ya. Ini kadang-kadang kita tuh, aku sudah berdoa berlama-lama tidak pernah diminta. Nabi Adam tuh berdoa minta ketemu istrinya ketika diturunkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di daerah India, ya, India Belanda. Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Ya. Itu berdoa sambil menangis setiap hari selama 200 tahun. Coba. Lah kita itulah ya. Jadi agama itu begitu, bukan terus kiai doa ada kabul. Kadang-kadang saya kadang-kadang juga tertawa sendiri, Pak Yai, saya ini baru kerampokan, ini duitnya ini bang ini minta doa. Seandainya doanya saya kabul, saya minta duit sendiri untuk kamu. Tapi tidak apa-apa lah, karena doa wajib. Saya sekedar berdoa.
Ya kadang-kadang saya cuma nebak, paling kamu itu ada sesuatu yang kamu sembunyikan, tidak jujur kamu itu. Makanya beruntun. Inilah pas gitu kadang. Oh iya Pak ya, memang saya kemarin itu. Nah itu dihentikan. Nanti Allah yang gitu. Jadi wanat bani Adam khinatus alu yang dobu. Anak Adam itu manusia itu kalau diminta selalu marah-marah. Semakin sering kau minta-minta, marah-marah dia. Itulah bedanya manusia sama Allah itu di situ. Lah Allah kita minta seneng. Bahkan ada satu hadis sahih kalau malam-malam watajat bina beratang itu Allah duduk di atas aras sana. Ini kalimat majazi. Kalau orang-orang khawarij, orang ekstremis itu kan ya duduk di atas aras beneran. Arasnya serapa 7 kali besaran bumi dan langit. Jadi kursinya Allah itu 7 kali besaran bumi dan langit. 7 kali bumi, 7 kali langit. Masih besaran kursinya Allah. Jadi tauhid itu ke sana. Lalu kalau kita memahami kalam-kalamullah kayak gitu, kemudian pakai kemampuan akal kita, ya hancur sudah. Hal-hal kayak gitu udah usah dibahas gitu, akhirnya gitu kan gampangannya. Bahas ya apa besok dapat duit, besok istri tidak marah, besok istri sehat gitu. Maksudnya kan begitu. Ya, makanya mintalah kepada Allah. Jadi seandainya manusia sejagat raya kumpul ingin menolong kita, tidak akan bisa. Kalau memang tidak ditakdirkan Allah. Makanya kalau berdoa itu sudah tidak usah bersyarat apa yang bisa kita inginkan. Lontarkan doa saja, doa saja. Makanya Allah simpel ngajarkannya. Doa Rabbana atina kan dari Allah toh itu. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelumnya ayat itu ada menyatakan wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya titik wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Karena memang ada kata Allah, manusia sebagian manusia berdoa hanya minta urusan dunia saja. Tahajud untuk dunia, sholat fajar yang pahalanya itu lebih besar dari dunia dan isinya, cuman minta dunia saja. Duha cuman dunia, selesai sudah. Itulah ya. Nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, itu ada yang gitu. Itu kan pemahaman. Makanya tahajud sajalah. Roknatil fajri, duha itu. Toh duha itu yang ngajarkan baginda Rasul memang untuk kesejahteraan dunia. Jadi kita mengikuti niatnya bukan mencari kesejahteraan dunia, tapi mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi gitu. Jadi enteng. Nanti pas sholat duhanya sering aktif, gak suki-suki dilokno karo sing gak duha. Apa kamu duha tidak dapat apa-apa? Tanpa duha udah kaya raya ini. Susah. Sama dengan orang itu biasanya kalau sudah kaya biasanya leha-leha, kalau sudah bangkrut mendekat sama Allah biasanya itu. Wah, teng duha bangkrut, rekening banknya tidak lunas-lunas. Wah, itu duhanya terus ngocok-ngocok orang lain. Kamu udah pernah duha teman. Jadi itulah serba-serbi kehidupan. Jadi kalau kita benar dalam memahami agama, sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan, hidup itu terjadi enteng gitu. Karena apa? Memang digerakkan oleh Allah hidup ini. Saya bikin pesantren bukan karena ingin ini, tidak peduli. Diakui oleh pemerintah itu udah diakui ya sudah. Secara politis saya diajar di Sumatera, bikin pesantren diajar sama politik supaya saya dimusuhi pemerintah. Saya mikir, kalau tak lawan saya yang morat marit, tidak biarin. Nah, itu bertahun-tahun tidak pernah kenal sama bupati, kenapa ditanya, loh kata punya pondok, punya, kenapa dicoret sama Kemenak itu? Nah gitu kan aja dicoret. Loh, kenapa? Aku tidak mau ikut politik, itu repotnya. Nah, jadi ini pemahaman agama yang kemudian kadang-kadang kita mengaitkannya dalam dakwah. Ini adalah kehendak Allah. Itu. Ini kehendak Allah. Jadi kayak partai-partai Islam itu kan seakan-akan Allah terus yang dibuat gantolan.
Dia tidak sadar bahwa Allah tahu. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa mereka tidak sadar bahwa Allah itu tahu apa yang menjadi rahasia kita?